Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Yang sangat saya hormati Bapak Happy. Bapak Happy ini adalah doktor yang sudah berkecimpung dalam dunia organisasi dan pendidikan yang sangat luar biasa. Maka dari itu kami mengundang beliau sebagai narasumber yang dimana kita akan berbincang-bincang kebaikan mengenai aswaja dan ke-NU-an. Bersama Pak Happy atau Bapak Dr. Happy ini nanti kita berbincang mengenai kebaikan-kebaikan yang bisa kita terima, pelajaran-pelajaran dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dari itu Pak Happy mungkin sedikit perkenalan juga pengalaman selama beliau berproses sehingga saya rasa tidak ada yang diragukan mengenai pengetahuan beliau tentang organisasi, ke-NU-an maupun keaswajaan. Saya kira langsung saja Pak Happy untuk menyampaikan beberapa poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Fatahul Harik yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa diundang untuk ngobrol santai di podcast Aswaja ini. Pak, jadi seperti ini ya Pak. Beberapa kali saya itu belajar dan juga bermedia sosial Pak. Banyak yang saya pikirkan di Aswaja ini atau di NU ini, urgensi dari Aswaja untuk Nahdlatul Ulama ini apa sih Pak? Saya kira kok nggak ada apa ya? Mungkin sependek pengetahuan saya tidak tahu apa urgensi dari Aswaja untuk Nahdlatul Ulama. Di sini saya mau bertanya kepada Bapak, urgensi dari Aswaja untuk Nahdlatul Ulama itu seperti apa Pak? Mungkin dari sini saya lebih berpengetahuan mengenai Aswaja dan ke-NU-an. Bapak. Baik, jadi dalam pandangan saya itu tidak terlepas dari kapasitas kita sebagai manusia yang beragama. Yang dikatakan agama itu adalah syariat, tuntunan. Nah, tentu Aswaja ini adalah salah satu tuntunan cara beragama yang dianggap benar oleh kalangan Nahdlatul Ulama gitu. Baik dari cara ritual beragamanya, praktek keberagamaannya dan sebagainya. Maka dari itu penting karena dianggap benar itu tadi karena dianggap benar dan cocok dengan kondisi beragama kita di Indonesia, maka ya sangat penting gitu sebagai suatu kebenaran. Nah, ini tidak lepas dari kalau kita bicara Aswaja, sebenarnya Aswaja sendiri itu dalam sejarahnya tidak bisa dilepaskan dari munculnya beberapa kelompok atau firqah, di mana kita tahu mulai dari Murji'ah, Khawarij, kemudian Qadiriyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi di situ ada kelompok secara realitas sosial bahwa ada sebuah kelompok yang tidak ikut-ikutan terhadap sekte-sekte ataupun firqah-firqah itu, dan kelompok itu adalah kelompok besar. Kita di NU menamakan kelompok itu sebagai As-Sawadul A'dzam, kelompok mayoritas. Jadi di luar kelompok-kelompok terutama kelompok-kelompok kalam yang sedikit-sedikit dosa besar, sedikit-sedikit dosa besar, kemudian tidak ada kesempatan untuk masuk surga dan sebagainya. Maka di zamannya sahabat tabi'in, pengikutnya sahabat itu, kemudian ada orang yang mendefinisikan kelompok besar ini sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni kelompoknya Nabi dan para pengikutnya. Kita menamai sebagai itu.
Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan dirinya yang mengidentifikasi dirinya, tapi karena lian, karena orang luarnya, karena di luar lian gitu, bukan keakuan yang mengidentifikasi dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu ya kita anggap sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu sebagai kebenaran dalam beragama. Seperti itu. Sih. Iya Pak, saya itu kadang berpikir seperti ini, kan tadi Bapak katakan bahwasanya kelompok mayoritas ya Pak ya. Saya itu berpikir seperti ini Pak. Apakah nanti ketika Aswaja ini kan banyak serangan-serangan dari luar ya Pak, Aswaja ini. Apakah nanti ketika Aswaja ini tidak menjadi mayoritas, apakah apa yang harus kita lakukan Pak? Ketika Aswaja ini tidak menjadi mayoritas lagi di kalangan umat muslim, seperti itu, mungkin pandangan Bapak seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan as-sawadul a'dham di situ menggambarkan realitas pada waktu itu dan sampai hari ini kan gitu. Sampai hari ini bahwa ada orang-orang yang cara beribadahnya, cara bertauhidnya dan cara berakhlaknya itu seperti kebanyakan kita umat Islam kebanyakan. Jadi itu dalam pandangan konsepsi, bukan pandangan praktis. Nah, dalam berjalannya waktu, tentu firqah-firqah ini kan sudah hilang semua kan. Mungkin hari ini tinggal 2 saja ya kelompok Islam itu. Ada yang mengidentifikasi dirinya sebagai Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah itu, yang satu mengidentifikasi dirinya sebagai Syiah. Nah, selain itu ya hari ini tidak ada kan gitu. Hari ini tidak ada, tapi banyak petalannya, sempalannya itu. Jadi varietas dari Ahlussunnah wal Jamaah itu ya banyak. Muhammadiyah juga mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. NU juga mengaku dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya karena Islam itu berkembang di berbagai macam daerah dan bersentuhan dengan budaya yang berbagai macam, maka ya lahirnya varian-varian kelompok-kelompok atau sekte-sekte yang tentu sesuai dengan sesuai dengan lokalitas di mana umat Islam itu tinggal dan hidup. Jadi Islam di bawahnya itu ya dinamis. Kalau Islam kebetulan di Indonesia ini dengan wataknya yang sebenarnya watak keislaman di Indonesia ini ya tidak terlalu ekstrim fikih itu enggak ya. Tapi sebenarnya dahulu itu lebih dominan kepada corak-corak tasawuf, maka di Indonesia itu munculnya Islam itu dengan didakwakan dengan elegan itu juga mempengaruhi karakteristik dan watak cara beragama umat Islam di Indonesia atau warga NU di Indonesia dengan corak Ahlussunnah wal Jamaah ala NU-nya itu. Kita tahu semisal ada ceritanya Sunan Kalijogo yang mengalkulturasi budaya Hindu, pewayangan, gamelan itu kemudian diberikan sentuhan-sentuhan Islami. Kita tahu bagaimana caranya Syekh Ja'far Shadiq, Sunan Kudus itu bagaimana dia saking hormatnya karena bersentuhan dengan masyarakat Hindu yang mengkultuskan sapi. Nah, kemudian di situ korbannya nggak boleh pakai sapi. Lah watak-watak seperti itu sebenarnya kalau boleh menakmai sih sebenarnya lebih dari sisi tasawufnya. Tradisi-tradisi ini sebenarnya kalau kita ada guru, ada murid. Ya murid itu kan kata-kata yang dari sebenarnya ya versi tasawuf. Versi tasawufnya ya. Kemudian hari ini berkembang menjadi peserta didik, anak didik dan sebagainya. Tapi kalau dulu orang kita itu senangnya ya menganggapnya murid, orang yang mengharap ya pengetahuan, mengharap dan sebagainya lah banyak itu ya. Tapi perlu disadari bahwa Aswaja di Indonesia itu kemudian bermetamorfosis
manifestasinya ya seperti kita hari ini gitu kan. Kemudian di tahun 2015 ada namanya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akhil Sirot, kemudian punya gagasan Islam Nusantaranya itu. Dalam artian itu untuk mengidentifikasi bahwa kita Islam Indonesia itu punya corak dan karakteristik tersendiri dengan keislaman di daerah lain gitu. Nah, seperti itu ya Pak. Jadi teman-teman, selain menjadi organisator, Bapak Dr. Happy ini adalah seorang dosen, bahkan sekarang menjadi dekan di Fakultas Agama Islam. Jadi pendidikan, ilmu-ilmu, saya kira beliau sangat mumpuni sekali. Nah, terus sehingga timbul pertanyaan di benak saya Pak Happy. Itu kan yang pertama tadi adalah pertanyaan bahwasanya urgensi aswaja untuk Nahdlatul Ulama adalah sebagai manhaj atau sebagai akidahnya di dalam NU. Nah, apakah dibalik Pak? Kan ketika kita meminta bantuan pasti ada timbal balik, sehingga timbal balik dari aswaja untuk NU itu kan NU untuk aswaja. NU ini bisa berguna apa untuk aswaja Pak? Kira-kira seperti itu. Pertanyaan yang sering saya lihat di media sosial, NU ini gunanya untuk apa? NU ini berguna aswaja untuk apa sih? Seperti itu Pak, yang sering ditanyakan teman-teman di media sosial dan juga di benak saya sendiri seperti itu Pak. Oke. Ya, jadi kalau aswaja bagi NU itu memang adalah sebagai manhaj di dalam beragama ya. Nah, akan tetapi NU bagi aswaja gitu nih. Jadi saya kira begini, NU itu secara yang tercermin di dalam tujuannya adalah memang murni persemaian nilai-nilai aswaja. Jadi apa yang digagas oleh NU itu tujuannya adalah untuk menyemaikan nilai-nilai aswaja, melestarikan nilai-nilai aswaja. Nah, tentu ini tidak lepas dari ya banyak lah, kalau kita mungkin di podcast kemarin bahwa di Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bahwa aswajanya NU itu ya fikihnya ikut 4, kemudian tasawufnya ikut Imam Junaid Al-Baghdadi dan Al-Ghazali itu ya. Kemudian tauhidnya ikut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu ya. Sebenarnya itu sih, itu yang kepengen dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama. Tentu ini adalah sebagai jalan dakwah. NU itu adalah sebagai jalan dakwah, makanya melestarikan itu tadi. Ya, makanya kan gini, biasanya yang dikutip itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa jadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah di antara kalian itu ada seseorang yang mengajak kepada kebaikan, ya perbuatan yang ma'ruf gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari dakwah atau misi NU. Misi NU. Ya tentu aswaja nggak berkepentingan sama sekali. Aswaja sebagai suatu manhaj itu nggak berkepentingan sama sekali terhadap NU. Tapi NU itu inginnya adalah menjadi persemaian, menjadi pelestarian faham aswaja, nilai-nilai aswaja. Saya kira begitu. Jadi seperti ini teman-teman ya, yang bisa saya tangkap dari Bapak Happy ini, bahwasanya gunanya aswaja, pentingnya aswaja untuk Nahdlatul Ulama tadi kan akidah sebagai manhaj. Sedangkan NU untuk aswaja, yang diberikan NU untuk aswaja adalah melestarikannya ya Bapak. Jadi melestarikan, bagaimana NU ini bisa melestarikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi,
tentunya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apabila NU ini tidak menjaga, tidak melestarikan ajaran maupun budaya dari Aswaja Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka saya yakin Aswaja atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan sahabatnya ini akan punah, gimana? Jadi akan hilang sepanjang zaman berjalan ini. Tentunya di NU pasti kita melestarikan dan menjaga ajaran tersebut supaya ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW bisa berlanjut sampai anak cucu kita. Begini Pak Epi, sehingga timbul juga saya ingin menjelaskan itu sedikit ya, bahwa Islam sebagai teks itu kan banyak dipahami oleh para pengikutnya. Ya artinya Al-Quran dengan teksnya, kemudian kejadian Nabi sebagai teks, ya bagaimana Nabi sholat itu dipahami sebagai teks. Itu kita bebas menginterpretasikan, kita bebas menafsirkan. Maka itulah gunanya kita bermanhaj gitu. Oh, seperti itu. Jadi apa namanya, kalau Islam itu tentu kami ya, kita tentu percaya ya, ndak insya Allah sampai yaumil qiyamah insya Allah ndak akan hilang pengikutnya dan sebagainya. Cuma cara beragama ini yang beda-beda gitu. Ada yang semisal ada suatu firqah itu yang tidak nikah itu ya, nikah itu dianggap sebagai wajib atau haram gitu aja. Kita kan enak ya, mubah gitu aja ya. Ada yang makruh karena kondisi tertentu, wajib karena kondisi tertentu, itu enak. Jadi apa nggih? Jadi pemahaman terhadap teks agama itu berbagai macam varian, berbagai macam corak. Ada yang juga sampai membunuh orang. Ayatnya sama tapi satunya konsekuensinya membunuh, satunya biasa-biasa saja gitu. Jadi itu sih. Jadi Islam itu sebagai teks itu ya bisa ditafsiri berbagai macam. Itu gunanya kita bermanhaj. Dalam kajian Islamologi, semisal Islam didudukkan sebagai ilmu bahwa Islam sebagai normatif, ya seperti di Quran, seperti di hadis kan gitu. Tapi Islam juga bersentuhan dengan hal-hal yang historis. Islam tidak, kalau kita belajar Islam maka kita harus tahu sejarah masyarakat Arab ya. Kita belajar keislaman di Indonesia ini ya harus tahu duduk perkaranya, bagaimana Wali Songo menghadapi kondisi masyarakat waktu itu, dan hari ini dengan masyarakat segini bagaimana cara dakwahnya kan gitu. Jadi Islam itu memang nggak bisa tidak berdiri sendiri ansih Islam tok gitu, enggak. Tapi Islam itu bersentuhan dengan kondisi, makanya ada Islam historis, ada Islam normatif gitu. Jadi itu. Terus lanjut. Jadi kan timbul pertanyaan lagi Pak. Jadi untuk teman-teman para generasi muda yang bisa dilakukan generasi muda, terutamanya Nahdlatul Ulama, bahkan bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, itu apa yang bisa mereka lakukan? Generasi muda ini apa yang bisa digaungkan untuk menjaga Aswaja dan Nahdlatul Ulama itu seperti apa? Mungkin Bapak dengan pengalamannya yang sangat banyak teman-teman, mungkin beliau ini sangat mumpuni sekali. Dalam kapasitas saya, pengalaman best praktis saya selaku hari ini selaku sekretaris di salah satu MWCNU, kalau memang apa yang harus dilakukan oleh teman-teman muda agar dapat melestarikan dan menjaga nilai-nilai Aswaja, tentu harapannya saya selaku pengurus ya struktural, tentu harapannya masuk ke wadah-wadah organisasi yang sudah ada di Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama itu saya kalau tidak salah itu ada lebih dari 20 lembaga. Kemudian ada juga beberapa badan otonom.
tentu di NU sendiri itu persemaian nilai aswaja itu sudah dilakukan dengan kecil, dari kecil, mulai dari TK sudah ada IGTKM yang masuk ke situ, mulai dari MI sudah ada pengetahuan keaswajaan yang didesain sedemikian rupa oleh LP Ma'arif. Di perguruan tinggi yang berafiliasi dengan NU itu saya kira juga hal-hal seperti itu juga disemaikan juga. Cuma begini, kita itu kadang nggak cukup dengan itu semua yang hanya berapa jam dalam pengetahuan berapa jam setiap minggu yang kita terima gitu. Maka sebagai kader harapannya ya masuk kepada organisasi-organisasi kaderisasi yang ada di Nahdlatul Ulama. Kalau semisal tingkatannya MTS ataupun SMA bisa ikut di pengurus ranting IPNU, komisariat, pengurus komisariat di IPNU ataupun IPPN. Nanti di kampus juga bisa dilanjut. Ada juga kalau agak-agak keren dengan watak yang watak politis, watak bener-bener kepemimpinan, masuk aja ke PMII gitu. Jadi banyak. Kemudian tahun 2014 itu ya dari gejolak kaderisasi yang ada di NU itu di kampus-kampus besar sebenarnya juga ada KMNU. KMNU jadi keluarga KM mahasiswa Nahdlatul Ulama. Itu ada di kampus-kampus besar sebagai pusat kaderisasi kepemimpinan nasional ya, ada di ITB, ada di UGM, ada di UI dan sebagainya itu. Itu masuklah ke sana untuk apa ya? Untuk tahu gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Sebab yang kita praktekkan di Indonesia ini sebenarnya adalah ya Islam ala NU. Ada atau ya justru NU ini adalah menjaga watak keislaman Indonesia. Orang Indonesia dari dulu karena alkulturasi budaya, kemudian dasarnya juga ada ya seneng tahlilan, ada mitoni, ada macam-macam. Itu sampai hari ini tuh berkembang. Dan itu keyakinan. Itu juga kemudian teologinya juga secara teologis juga benar, secara fikih juga benar ya nggak apa-apa. Tapi kemudian pernah di awal abad 20 ya tepatnya 1920-an lah, ketika kelompok pembaharu itu datang semuanya ada yang ini syirik, ini kafir, ini khurafat dan sebagainya. Di NU nggak ada penyebutan kafir itu. Di NU sebenarnya hari ini tuh non muslim itu sudah tidak disebut kafir, maka disebut non muslim. Itu sejak di Kombes NU di mana Jawa Barat, lupa saya tepatnya. Ya jadi sudah kita tidak boleh menyebut saudara yang tidak Islam dengan sebutan kafir itu tidak boleh, karena ya definisi kafir harbi, kafir dhimmi itu sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini. Masyarakat yang harus berbangsa, bernegara, bernasionalisme itu sudah tidak relevan. Maka tidak boleh lagi ada penyebutan kafir. Nanti kalau kafir dhimmi itu gelet kan, akhirnya dibunuh. Nah, kalau dibunuh secara hukum negara itu kan kemudian melanggar hukum, dibui. Nah, itu nggak cocok. Agama hadir itu memberikan solusi bagi problem kemanusiaan. Sebenarnya adalah memberikan solusi bagi problem kehidupan manusia. Makanya tugas manusia itu di bumi itu ya sebagai khalifah kan gitu. Sebagai khalifah menjaga keseimbangan bumi ini. Ini adalah tugas manusia selain tugas Abdillah, juga selain sebagai tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar tidak konslet, maka agama itu harusnya semangat dengan kemanusiaan itu tadi. Makanya hari ini ya
tidak boleh penyebutan di Muhammadiyah hari ini juga penyebutannya juga tidak ada kafir, tapi non muslim gitu. Nah Pak, dari situ kan banyak sekali yang beliau jelaskan teman-teman. Jadi kita sebagai kader-kader Nahdlatul Ulama, apa yang bisa kita berikan untuk Nahdlatul Ulama? Apa cuma guduk-guduk saja, atau hanya cuma numpang saya ki NU, terawih 25, tapi terawih 25, terawih 20, cuma 4 kali sudah pulang kan. Jadi minimal kita tahu teman-teman bahwasanya di Nahdlatul Ulama itu ada beberapa banom dan beberapa organisasi-organisasi yang bisa kita ikuti meskipun kita masih berusia SMP ya Pak ya, SMP, SMA, bahkan di mahasiswa kita memiliki wadah untuk berproses mencari ilmu dan menimba potensi diri, apalagi mengenai aswaja. Satu di IPNU, PPNU, atau sekelas mahasiswa ada PMII, yang dimana juga kita belajar politik, juga belajar tentang cara melestarikan aswaja Bapak. Dari poin-poin tersebut teman-teman, yang sangat penting untuk kita bahas adalah toleransi Bapak ini. Toleransi beragama dan bermasyarakat. Di Islam kan wonten ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah ya Pak. Nah, dalam menjaga itu mungkin Bapak memiliki pandangan atau pendapat tersendiri terkait kita dalam menjaga keutuhan Pancasila ini dengan ukhuwah 3 tadi, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basyariah. Mungkin bisa penjelasan Pak. Oke, baik. Jadi suatu ketika kita merdeka tahun 1945. Kemudian ya sebenarnya proses kita bernegara itu terus kemudian tidak sepenuhnya selesai. Hari ini pun mungkin masih kita anggap belum selesai, masih senantiasa berkembang. Nah, waktu itu Indonesia butuh legitimasi secara agama bahwa apakah dibenarkan kita menjadi negara nasionalis begini yang hukum agamanya manifestasinya substansial, tidak secara formil gitu. Nah, maka di situ kemudian di tahun 1984 itu muktamar di Situbondo itu mengeluarkan 2 hal. Ini grand desainnya yakni Yai As'ad Syamsul Arifin dan kemudian satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Yai As'ad Syamsul Arifin ini termasuk salah satu tokoh yang mendorong bahwa Nahdlatul Ulama itu menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian para pemikir NU lain namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Ini kemudian mengeluarkan trilogi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariah gitu. Jadi 3 ini. Nah, ini menjadi pondasi kita, menjadi pondasi warga NU dalam menjalin relasi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan muslim kan gitu, yang muslim gitu ya. Sehingga dulu itu orang itu ya kadang sangat fikih sekali. Saya semisal dengan bekerja dengan di pabrik rokok, kebetulan pabrik rokoknya nonis gitu, non Islam gitu. Nah, itu dulu ya itu panjang sampai perdebatan bagaimana kalau saya menerima upah dari si nonis ini karena bekerja dan sebagainya. Dan ya semua terus berkembang, termasuk di dalam berbangsa dan bernegara ini. Tahun 1984 itu muktamar NU sebenarnya sudah fix dan final bahwa kita menerima Pancasila sebagai asas di dalam berbangsa dan bernegara. Yang konsekuensinya tentu
Islam, hukum Islam hadir di Indonesia itu tidak secara formil, tapi lebih banyak secara substansial. Nah, meskipun ada beberapa hal yang memang harus diatur secara Islam. Contohnya perkawinan. Perkawinan itu ya memang harus secara agama, itu nggak boleh nggak. Makanya ada kompilasi hukum Islam di situ. Undang-undang perkawinan tahun 74 nggih, dan sebagainya. Jadi terus berkembang. Jadi ulama kita itu memang sangat hati-hati, dan untuk memutuskan keputusan-keputusan itu ya apa ya, yang fenomenal itu ya menjadi rujukan kita sampai hari ini. Pernah suatu kali terdapat problem tahun 1000 ya, sebelum tahun 1959 itu. Oh, ternyata banyak anak yang ditemukan tidak ada wali nikahnya gitu, sehingga harus ada wali nikah hakim. Maka dari situ Muktamar NU ya juga memutuskan mengangkat Soekarno sebagai waliul amri ad-daruri bisauka, sehingga ketika Soekarno dikasih jabatan waliul am, maka Soekarno ini sah secara agama mengangkat menteri agama mengangkat kepala KUA sah menikahkan orang secara dengan wali hakim. Jadi itu corak fikih sudah apa nih? Secara substantif itu di Indonesia sebenarnya ya sudah berkembang sebegitu detailnya. Itulah hebatnya ulama-ulama kita. Dan itu ya alhamdulillah kan kita kemudian menjadi negara Islam yang sangat cepat perkembangannya. Sangat cepat perkembangan keislamannya, yaitu karena dakwah yang dilakukan oleh watak-watak Islam Indonesia. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama. Sampai di tahun berapa sensus yang terakhir itu Nahdlatul Ulama itu adalah 60%-nya penduduk Indonesia itu adalah warga Nahdlatul Ulama. Karena memang sebenarnya kalau saya boleh berseluruh gitu ya, berseluruh ya, sebenarnya Indonesia itu NU, kecuali yang ngaku tidak NU gitu. Umat Islam di Indonesia itu ya NU, kecuali yang mengaku dirinya tidak NU. Karena dengan wataknya ya semua ya seneng tahlilan, semuanya ya seneng tasakuran kan gitu. Tasakuran, tapi di desanya Mas Fatah disebutnya apa gitu. Kalau di desa saya sebutnya kundangan, tapi esensinya adalah tasakurannya itu kan gitu. Enak itu. Jadi teman-teman, di dalam sebuah cinta ke negara dan Pancasila ini, NU memiliki asas tunggal, yaitu Pancasila sebagai asas tunggal dari Nahdlatul Ulama. Yang pada muktamar keberapa itu nih Pak, tercetuskan bahwasanya ukhuwah Islamiyah yang artinya saudara Islam. Yang kedua yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu saudara beragama. Dan yang ketiga yaitu ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Jadi bener nggih Pak, bener seperti itu nggih. Jadi itu adalah landasan kita dalam bertoleransi, sehingga kita bertoleransi teman-teman. Itu tidak Islam hanya samaan Islam, Kristen dengan Kristen, bukan seperti itu nggih Bapak nggih. Jadi Islam sama Kristen karena kita ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah yang di dalamnya di lingkungan sebuah negara. Ukhuwah basariyah, orang Islam dengan orang Hindu atau agama yang lain, kita tetap saudara-saudara semanusia. Seperti itu kita kira-kira. Terus gini Pak, saya itu mohon maaf nih, panjenengan kan sekretaris MWC juga. Saya itu apakah bayangan saya kan banyak perdebatan di muktamar gitu Pak. Apakah muktamar itu seperti Basul Masail? Basul Masail apakah seperti itu mungkin Pak? Jadi belum pernah ikut nih. Sama sebenarnya gitu. Jadi kita sama ya, saya juga belum pernah mengikuti muktamar karena memang muktamarnya itu ya sebenarnya muktamar itu kan tingkat nasional ya, apa namanya, pengambilan keputusan terbesar
forum terbesar musyawarah di Nahdlatul Ulama yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan itu hanya diikuti oleh minimal, setahu saya ya, minimal oleh pengurus cabang. Jadi saya memang belum tingkatannya, tapi di di muktamar itu memang ada beberapa komisi, ada beberapa ada beberapa komisi, kemudian komisi Batsul Masail itu juga ada beberapa, ada 3 ya, ada 3. Jadi saya agak lupa juga nih. Tapi begini, bahwa NU itu berdiri itu tidak ya, selain melestarikan nilai-nilai aswaja, tentu yang utama adalah ingin mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka NU itu sebenarnya kalau kita melihat sejarah itu ya tidak bisa dilepaskan peranan NU di dalam kemerdekaan Indonesia sampai hari ini gitu. Nah, kalau dulu NU ya yang kita kenal aja lah, peristiwa Hari Santri tanggal 22 Oktober itu tahun 2015 yang kebetulan diperingati sebagai Hari Santri Nasional, Hari Santri ya, Hari Santri 2019 sudah tidak ada nasionalnya lagi. Jadi itu sebagai hari khusus lah untuk di negara Indonesia itu adalah sebenarnya ya peristiwa besar. Kenapa saya sebut peristiwa besar? Ayo dibayangkan bahwa, ayo diandaikan bahwa dulu kita awal-awal 1945 ketika kita mendeklarasikan 17 Agustus, mendeklarasikan kemerdekaan, kita kan nggak punya tentara nih, nggak punya tentara. Kalaupun ada tentara ya mungkin ya tentaranya peta itu ya Hasyim Asy'ari 2 tahun sebelum kemerdekaan itu ya sudah kerjasama dengan Jepang. Ada beberapa orang yang dimasukkan ke peta itu ya. Tapi kembali lagi ke peristiwa Hari Santri itu. Di situ yang saya sebut sebagai peristiwa besar dan monumental adalah bagaimana fatwa ulama waktu itu di Jalan Bubutan, kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama waktu itu memutuskan bahwa memerangi penjajah itu adalah hukumnya fardu ain gitu bagi masyarakat muslim yang posisinya di Surabaya itu ya, yang sholatnya nggak boleh dijamak, itu harus berbondong-bondong ikut memerangi pasukan penjajah gitu. Jadi ya bayangkan kalau nggak ada itu, ABRI belum ada, TNI belum ada kan gitu. Jadi itu peristiwa besar. Kalau semisal hari itu kita tidak menang ya bisa jadi kita hanya mendeklarasikan kemerdekaan, tapi kita tidak benar-benar merdeka kan begitu. Jadi itu salah satu misi, NU itu salah satu misinya adalah mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia itu. Maka kita hari ini tuh semboyangnya ya NKRI harga mati kan gitu. Ya, sebenarnya kenapa harus bilang NKRI harga mati ya, karena hari ini sejak reformasi 98 itu gerakan-gerakan Islam transnasional itu banyak hadir, dan itu umat-umat kita yang di wilayah-wilayah itu yang pengetahuan keagamannya kurang, itu akhirnya ya terpapar dengan paham-paham radikal gitu kan. Ya ketika faham-faham semisal contoh ya ada HTI, ada Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarut Tauhid ya, Jamaah Ansarut Tauhid, dan macam-macam lah, banyak varian kelompok Islam yang masuk ke Indonesia di waktu pasca reformasi itu. Maka hari ini semboyangnya ya diteguhkan lagi, NKRI harga mati. Kita memang hari ini harus berbangsa dan bernegara. Indonesia ini sebagai negara besar,
besar ya, dari Sabang sampai Merauke ini besar. Ini adalah potensi yang luar biasa. Ya, potensi secara kapasitas penduduk, jumlah penduduk, potensi secara apa namanya, secara SDM, secara ekonomi, kapital ekonomi, dan banyak hal. Termasuk yang paling luar biasa itu sebenarnya adalah corak moderatnya Islam Indonesia itu. Corak moderatnya Islam Indonesia itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang sebenarnya nggak dipunyai dengan Islam dimanapun gitu. Islam di Indonesia itu ya enak yang gitu. Ketika ada cerita ada seorang kaya datang kepada seseorang karena dia punya keluarga 8, kemudian dengan korban sapi nggak boleh, akhirnya kan dia tambah murung, kemudian ketemu Mbak Wahab, kalau sampean anak sampean itu sampean tambahi wedhus, kalau nggak sampean tambahi kambing, bagaimana naik ke atas lah. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya adalah hasanah khas Indonesia. Tanpa kita dakwah tidak dengan paksaan, dakwah dengan tidak sesuatu yang kaku, tapi dakwah dengan ya dinamis, tapi esensinya tetap dapat. Itulah yang menjadi keunggulan Islam di Indonesia, dan ini memang harus dipertahankan. Jadi saya kira dua hal itu sih. NU itu misinya melestarikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua adalah untuk memang mendirikan dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Orang-orang di Eropa itu mendirikan Uni Eropa, kemudian membuat satu mata uang agar tidak kalah dengan negara-negara besar. Kok kita negara Indonesia ini pecah? Ya justru mengulangi kesalahan Eropa kan gitu, menjadi negara-negara kecil itu. Makanya kita Indonesia ini besar, ini sebenarnya adalah kapital secara multi aspek yang sebenarnya sangat menguntungkan. Jadi dan di sini enak, adem ayem, nggak ada apa-apa. Kalau ya di mana-mana itu, di Iran, di Mesir belum aman hari ini, di Suriah apalagi, di Lebanon, apalagi di Yaman, semua tidak ada yang aman. Kita itu enak di Indonesia itu. Jadi ini ayo kita jaga. Ini Indonesia ini ayo kita jaga. Ada sebuah makalah itu al-aman qoblal iman. Kita itu aman dulu baru iman gitu. Karena kalau meskipun kita iman tapi nggak punya negara, kita itu nggak aman, toh kita nggak bisa menjalankan syariat agama dengan benar, dengan maksimal. Coba yang ada Habib sholawatan, kemudian semua boleh hadir, ya ini di Indonesia saja. Ada setiap hajatan, ngundang pengajian, ya itu di Indonesia aja. Coba kalau itu di Arab Saudi, ya ditanya siapa kiainya, siapa yang hadir, berapa orang yang hadir gitu. Tapi di sini enggak. Setiap kita itu bebas berekspresi. Nah, tapi bukan berarti bebas ini tentu bukan berarti bebas lepas. Tapi tentu harus sesuai dengan koridor. Kita Islam, tapi kita juga punya wadah berbangsa namanya negara. Islam sebagai syariat tuntunan kita dalam beribadah, dan kita juga punya tuntunan beragama. Keduanya ini sebenarnya bukan dua hal yang berbeda, tapi sebenarnya ya satu kesatuan gitu, satu kesatuan. Makanya dua-duanya ini ya harus kita jaga. Islamnya kita jaga, negaranya kita jaga. Insya Allah kita menjalankan syariat itu juga dengan lancar, dengan baik. Jadi untuk menuju muslim yang kamil, insan kamil itu potensi terbesarnya itu jika sampai hidup di Indonesia. Gitu. Teman-teman, ya teman-teman, ini kan sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Helpi.
ilmu saya juga bertambah dan ilmu panjenengan akan bertambah ketika melihat podcast tersebut. Pak Epi, ini adalah channel kami, channel Aswaja Center yang kami gunakan sebagai ajang untuk berdakwah, Pak Epi. Jadi Aswaja Center bagi teman-teman yang menyukai konten tersebut, konten tentang kebaikan-kebaikan ini, monggo bisa di subscribe, di like dan juga di share ke teman-temannya sehingga apa pengetahuan mengenai Aswaja bisa kita tambah lewat channel ini, channel Aswaja Center. Bapak Epi, terima kasih atas waktunya. Satu closing statement Pak Epi dari Pak Epi mengenai Aswaja dan Nahdlatul Ulama. Monggo, satu closing statement. Aswaja itu adalah sebagai manhaj, sebagai syariat, tuntunan kita di dalam menjalankan agama. Untuk menjalankan agama kita dengan benar, dengan nyaman, maka kita butuh sebuah wadah kehidupan bersama yang kita sebut sebagai negara. Lah, inilah kemudian maka al-aman qoblal iman. Kita butuh kondisi beragama ini dengan aman agar kita bisa melaksanakan syariat tuntunan agama dengan semaksimal mungkin. Maka tentu mari kita pertahankan Indonesia ini dan keislaman Indonesia dengan wataknya yang moderat ini agar apa? Agar kita sebagai muslim itu tidak terhambat di dalam menjalankan syariat ataupun mendakwakan ajaran-ajaran Islam. Saya kira itu. Saya berterima kasih banyak sudah diundang. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat. Mudah-mudahan channel Aswaja Center itu juga senantiasa berkembang. Tentu saya berkepentingan untuk melihat channel-channel yang seperti ini agar senantiasa lestari, sehingga banyak varian pengetahuan di dalam pada orang-orang dalam memahami Aswaja, dalam memahami Islam gitu. Karena Islam itu banyak corak dan wataknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Bapak Epi, terima kasih sangat atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kami semua. Dan ini kita sudah di penghujung acara. Apabila saya dan Pak Epi ada salah kata atau salah yang lainnya, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.